Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Rati Cornelia Holtai dengan nomor induk mahasiswa B250600234 dari kelas B2. Saya akan membuat video edukasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi dari dosen pengampu Ibu Ayu Irwati, SST MKes. Pada video kali ini kita akan membahas tentang psikologi perempuan dan keluarga dalam mempersiapkan kehamilan. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan, di mana yang pertama terdapat perubahan psikologi ibu, yaitu untuk memahami transformasi emosional dan mental yang dialami perempuan saat mempersiapkan kehamilan. Kemudian yang kedua ada dukungan suami dan keluarga, yaitu peran penting sistem pendukung dalam menciptakan lingkungan yang positif untuk kehamilan. Yang ketiga ada kesiapan mental calon ibu, di mana mengatur strategi untuk mengelola kecemasan dan membangun kepercayaan diri dalam menghadapi kehamilan. Yang terakhir ada dinamika hubungan pasangan untuk memperkuat ikatan emosional antara suami istri selama masa persiapan kehamilan. Transformasi psikologi perempuan. Yang pertama itu terdapat perubahan emosional yang kompleks, di mana perempuan mengalami rasa gembira, cemas, hingga ketakutan yang wajar dalam menghadapi proses kehamilan yang akan datang atau proses persalinan yang akan datang atau akan terjadi. Kemudian yang kedua ada ketakutan dan kecemasan. Ini juga berkaitan dengan perubahan emosional, di mana ibu merasa takut gagal atas kehamilannya ataupun rasa sakit yang akan dihadapi dalam proses persalinan nanti. Yang ketiga ada antisipasi positif. Nah, antisipasi positif ini di mana ibu sudah merasa gembira dan merasa menantikan kedatangan sang buah hati. Analisis kesiapan mental calon ibu, yaitu terdapat kekuatan internal, di mana ibu sudah mulai beradaptasi dengan proses kehamilan yang sedang dijalani, dan juga keinginan untuk menjadi ibu sudah semakin kuat. Kemudian ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal ini adalah tekanan sosial ataupun ekspektasi keluarga terhadap ibu dalam proses persalinan nanti. Contohnya, mungkin ada keluarga tertentu yang menginginkan harus melahirkan secara normal. Namun ada kondisi tertentu di mana ibu harus melakukan operasi sesar jika ada kendala terhadap janinnya, terhadap posisi janin ataupun posisi plasenta yang tidak terletak dengan baik. Itu mau tidak mau harus dilakukan proses operasi sesar. Kemudian terdapat kelemahan potensial. Nah, di mana kurangnya pengetahuan, otomatis ibu-ibu hamil yang kurang pengetahuan tentang kehamilan menjadi cemas untuk masa kehamilannya maupun untuk masa persalinan yang akan datang. Kemudian ada peluang pengembangan. Peluang pengembangan ini di mana ibu-ibu hamil mendapatkan akses informasi kesehatan melalui bidan-bidan atau melalui tenaga kesehatan yang lain dan juga menerima konseling prenatal dari bidan ataupun tenaga kesehatan yang lain. Nah, peran suami dalam persiapan kehamilan. Ternyata suami juga sangat berperan penting ya teman-teman untuk yang pertama dukungan emosional, di mana suami harus memberikan ketenangan dan rasa aman bagi istri melalui komunikasi yang terbuka dan rasa pengertian. Kemudian partisipasi yang aktif. Nah, partisipasi yang aktif itu bagaimana? Yaitu terlibat dalam perencanaan kehamilan, serta pemeriksaan kesehatan dan persiapan finansial tentunya. Jadi suami-suami ini berperan yang pertama itu untuk persiapan atau perencanaan kehamilan. Dan juga setelah hamil tentunya para suami ini harus setia mendampingi ibu dalam proses pemeriksaan kehamilan. Dan yang terpenting adalah persiapan finansial. Jika kita sudah merencanakan kehamilan, otomatis kita sudah memikirkan untuk perencanaan finansialnya ke depan. Dan juga pemahaman empati, di mana suami harus mengerti perubahan fisik yang dialami oleh ibu dan juga emosional yang dialami ibu selama masa kehamilan. Strategi kesiapan mental calon ibu. Yang pertama terdapat pembelajaran diri, di mana ibu-ibu hamil harus mencari informasi tentang kehamilan, persalinan, dan juga perawatan bayi baru lahir untuk mengurangi rasa cemas yang dihadapi. Nah, informasi ini bisa didapat dari tenaga kesehatan dan juga dari media sosial asalkan sumbernya terpercaya. Kemudian berkonsultasi dengan profesional kesehatan, di mana dalam proses pemeriksaan kehamilan diharapkan ibu-ibu hamil memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan dan juga di saat proses persalinan diharapkan ibu-ibu hamil untuk melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga profesional. Kemudian praktik relaksasi. Praktik relaksasi ini dilakukan untuk membuat ibu hamil rileks dalam menghadapi kehamilan maupun persalinan di mana terdapat teknik pernafasan dan juga ada meditasi serta yoga prenatal. Yang terakhir ada persiapan hubungan. Persiapan hubungan ini antara keluarga ya, baik dari ibu dan juga suami untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam proses persiapan kehamilan maupun proses persalinan nanti. Yang terakhir kita masuk pada intervensi psikologi untuk persiapan kehamilan. Yang pertama ada konseling individual. Nah, tujuan dari konseling individual ini untuk mengatasi trauma masa lalu terkait kehamilan. Jika ibu hamil yang sebelumnya memiliki trauma pada proses persalinan, bisa jadi
Pada persalinan kali ini ibu pun masih merasa trauma. Nah, di sini tenaga kesehatan hadir untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman untuk persalinan kali ini. Kemudian yang kedua adalah terapi keluarga. Nah, terapi keluarga ini untuk meningkatkan komunikasi antar keluarga, menyelesaikan konflik jika ada konflik antara suami maupun istri, dan juga membangun sistem dukung yang kuat. Yang ketiga ada edukasi psikoedukatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan edukasi psikoedukatif? Yaitu memberikan informasi yang akurat tentang perubahan psikologi terhadap ibu hamil selama masa kehamilan. Dan juga support group. Support group ini membentuk kelompok dukungan untuk berbagi pengalaman dan strategi. Contohnya, perkumpulan dari ibu-ibu hamil yang saling memberikan informasi, namun di dalamnya harus terdapat salah satu tenaga kesehatan yang bisa memberikan informasi yang memang tepat dan juga informasi yang edukatif. Dan juga yang terakhir ada mindfulness training. Mindfulness training ini yaitu mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan untuk mengelola stres, di mana banyak ibu-ibu hamil dalam masa kehamilan atau menjelang persalinan mengalami stres dengan adanya mindfulness training, di mana mengajarkan untuk cara mengelola rasa cemas dan juga stres. Demikian edukasi tentang psikologi perempuan dan keluarga dalam mempersiapkan kehamilan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.